Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sedayu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ikhwan Setiawan, saya petugas Babin Kamtibmas di wilayah Argomulyo, di wilayah Polsek Sedayu. Saya juga sebagai petugas SSDP di SMK Negeri Sedayu ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan narkoba dan minuman keras, di mana saat ini betul-betul menjadi perhatian kita semua, menjadi tanggung jawab kita semua untuk mencegah peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Sebelum masuk kepada materi, kami ucapkan selamat kepada adik-adik. Adik-adik sudah mampu masuk di sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri 1 Sedayu ini dengan baik. Nah, ini menjadi satu hal yang membanggakan. Jangan sampai menjadi sesuatu yang tidak baik, namun demikian ini menjadi sebuah motivasi tersendiri sehingga nantinya adik-adik bersekolah di SMK Negeri 1 Sedayu ini bisa bertambah dan menambah ilmu yang bermanfaat untuk bekal di kehidupan yang akan datang. Nah, terkait dengan materi yang mau saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, narkoba dan minuman keras. Oke, apa itu narkoba? Narkoba itu sebuah singkatan narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Nah, bangsa Indonesia mengatur tentang narkoba ini di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di situ diartikan narkoba adalah zat yang berasal dari tanaman, bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, kurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat timbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan. Nah, narkoba ini sebetulnya dalam ilmu pengobatan atau sebuah ilmu kedokteran itu digunakan untuk obat, untuk mengurangi rasa sakit, mengurangi rasa nyeri. Nah, namun demikian pada kenyataannya banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan, sehingga dalam penggunaannya tanpa pengawasan, tanpa dosis yang tepat, dapat menimbulkan efek yang merusak saraf, kemudian merusak badan, organ tubuh, dan dapat merusak dan menjadikan ketergantungan. Nah, ada 3 golongan yang di situ narkoba dijeniskan. Selanjutnya, tujuan seseorang menggunakan narkoba. Nah, narkoba ini apapun tujuannya, apapun alasannya, tujuan orang menggunakan narkoba itu untuk mencari dan menenangkan diri dengan cara yang salah, mencari kesenangan, mencari merubah perasaan atau mood suasana hati bagi si pengguna tersebut, tetapi dengan cara yang salah. Biasanya orang-orang yang menghadapi masalah, orang yang mempunyai masalah, kemudian banyaknya tugas atau suasana atau kehidupan yang memaksakan atau tidak bisa mencari sebuah solusi dalam setiap permasalahannya, sehingga mereka menggunakan narkoba sebagai penyelesaian dengan cara yang salah, sehingga masalah itu bisa selesai pada saat itu menurut si penggunanya. Namun demikian sebetulnya hal ini sangatlah berbahaya, hal ini sangatlah tidak baik, karena akan merusak jaringan-jaringan sel tubuh kita, organ tubuh kita, dan pikiran atau saraf-saraf dalam otak kita. Bagaimana narkoba mempengaruhi seseorang? Ini tergantung dari, yang pertama adalah dosis atau banyak jumlahnya atau penggunaannya, kemudian frekuensi penggunaannya, terlalu sering atau mungkin jarang, kemudian konsentrasi obat atau kandungan bahannya. Nah, kita ambil sebuah contoh, penggunaan obat-obat yang biasa dijual di pasaran itu juga akan berpengaruh pada diri kita. Misalkan kita menggunakan satu produk obat di pasaran,
ketika itu digunakan dengan dosis yang tidak teratur atau jumlah yang tidak teratur, tidak sesuai dengan anjuran dokter, atau frekuensi penggunaannya terlalu sering, konsentrasi obat atau kandungan bahan yang ada di dalam obat tersebut itu akan menciptakan ketergantungan, menimbulkan ketergantungan dalam penggunaan obat, sehingga obat-obat yang ada di pasaran pun ketika dikonsumsi itu sama jenisnya, sama halnya kita juga akan merusak badan kita. Nah, apalagi yang namanya narkoba. Jelas bahwa narkoba ini diperuntukkan untuk pengobatan, diperuntukkan untuk di dalam ilmu kedokteran dengan pengawasan dan diatur sesuai dengan undang-undang yang tadi saya sampaikan. Undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kemudian dampak penyalahgunaan narkoba secara yuridis. Nah, secara hukum, para pelaku baik pengguna sampai dengan tingkat pengedar bahkan bandar itu diancam hukuman pidana. Nah, para siswa bisa mempelajari hal ini, mencari hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang yang mengatur tentang hukum dan pidana penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Kemudian dampak penyalahgunaan secara sosial dan ekonomi. Nah, untuk kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, gangguan dalam pergaulan sosial, gangguan dalam ketenangan, ketertiban dan keamanan, dan tindak kriminal ini tidak lepas dari pengaruh dan penggunaan penyalahgunaan narkoba. Sehingga apa yang terjadi di masyarakat ketika di lingkungan kita, di tempat kita tinggal, ada yang menggunakan narkoba, tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal seperti itu. Misalkan untuk pergaulan sosial, kita akan merasa dikucilkan, akan melakukan hal-hal yang sifatnya individu sendiri, sehingga kurang bisa bergaul dengan kehidupan bermasyarakat, tidak mau bergaul bersama teman-teman sebayanya, dan juga akan timbul perasaan minder, merasa diri kita dikucilkan, padahal belum tentu masyarakat itu mengucilkan kita. Kemudian kecelakaan lalu lintas dan kriminalitas, ini juga dampak dari penggunaan narkoba. Sekarang ini banyak sekali kecelakaan lalu lintas. Di situ ternyata pengguna narkoba atau mengkonsumsi minuman keras sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas ketika mereka menggunakan sepeda motor. Karena apa? Kondisi badan yang tidak stabil, kemudian penglihatan dan pikiran yang tidak normal, tidak sesuai pada saat kita tidak mengkonsumsi, sehingga hal ini akan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian dampak penyalahgunaan narkoba secara strategis. Nah, untuk saat ini pengguna narkoba di kalangan pelajar maupun di kalangan mahasiswa, di generasi muda penerus bangsa ini sangat luar biasa sekali. Bahkan pengguna narkoba saat ini sulit sekali untuk dikendalikan. Namun demikian kita bersama-sama dari unsur pemerintah, kemudian pihak sekolah, dan tidak terkecuali adik-adik semuanya, para siswa ini juga berperan serta untuk mencegah adanya peredaran narkoba di lingkungan sekolah. Nah, kenapa demikian? Karena secara strategis dampak dari narkoba ini adalah generasi muda yang tidak berpotensi, akan menyebabkan generasi muda yang malas dan ketergantungan terhadap narkoba. Nah, selanjutnya apa? Sehingga nanti ke dalam kehidupan masyarakat, kemudian ekonomi, politik, itu kita akan tertinggal oleh negara-negara yang lain. Nah, selanjutnya dampak penyalahgunaan narkoba secara medis. Gangguan terhadap kesehatan, kerusakan organ tubuh, kemudian seperti jantung, ginjal, paru-paru, otak, bahkan susunan saraf itu akan terpengaruh. Karena apa? Narkoba ini yang diserang adalah seluruh organ tubuh kita yang ada. Kemudian dalam sisi medis pun gangguan terhadap mental, kemudian perubahan sikap, kemudian gangguan daya ingat. Nah, gangguan daya ingat itu justru tentu saja akan berpengaruh pada adik-adik yang saat ini sedang di masa-masa sekolah. Karena apa? Banyak sekali materi pelajaran yang harus diingat. Namun demikian karena menggunakan narkoba sehingga hal itu daya ingat kita akan terganggu. Kemudian tidak menutup kemungkinan dari sisi medis dampak dari penyalahgunaan narkoba bisa tertularnya virus HIV atau AIDS. Karena apa? Pengguna narkoba
yang secara bersama-sama dilakukan itu akan menularkan dari satu orang ke orang lain penyakit-penyakit yang ada, di mana kita tidak tahu kondisi antara satu dengan yang lainnya itu dalam kondisi sehat atau dalam kondisi yang mempunyai penyakit. Nah, penyalahgunaan narkoba itu bisa menimpa siapa saja, tidak terkecuali masyarakat umum. Kemudian PNS, Polri, TNI, pelajar, bahkan mahasiswa, orang kaya, orang miskin, semuanya bisa tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Karena apa? Tingkat kestabilitas dalam berpikir, tingkat emosional itu berbeda-beda. Bagaimana kita dalam mencegah diri kita agar tidak sampai melakukan atau melanggar hukum, terutama dalam penggunaan narkoba ataupun dalam mengkonsumsi minuman keras. Nah, tahapan-tahapannya yang biasa terjadi di masyarakat itu yang pertama adalah mencoba, karena rasa ingin tahu seperti apa toh. Nah, hal ini menjadi salah satu pintu awal mulainya kita akan ketergantungan terhadap satu obat tertentu atau dengan penggunaan narkoba. Jadi jangan sampai para adik-adik ini, para siswa menggunakan narkoba berawal dari mencoba-coba, kemudian ada ketergantungan. Kemudian di kalangan pelajar, mahasiswa, alasan atau tahapan berikutnya adalah supaya diterima di kelompoknya. Ada satu kelompok atau komunitas di situ yang biasanya narkoba ini menjadi sebuah tren. Ketika menggunakan narkoba adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, hal ini adalah sebuah pendapat yang salah, pendapat yang keliru. Jadi, ketika adik-adik bergaul bersama teman-temannya, harus lebih waspada, harus lebih hati-hati, sehingga kita tidak terjerumus kepada kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang di situ mengharuskan kita mengkonsumsi narkoba. Hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam memilih tempat untuk bermain, sehingga kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian dari sebuah kebiasaan, jadi kebiasaan kita, kebiasaan yang tidak baik, kemudian gaya hidup, atau mungkin merasa kita percaya diri berada di masyarakat atau berada di dalam situasi tertentu, kita merasa percaya diri ketika kita mengkonsumsi narkoba atau mengkonsumsi minuman keras. Nah, ini beberapa sebuah pendapat atau kebiasaan dari para anak-anak remaja saat ini menjadi sebuah kebiasaan di mana ketika kita melakukan sesuatu itu harus mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Nah, ini adalah sesuatu yang salah, suatu pendapat yang sangat harus dihindari, sehingga apa? Nanti tidak akan muncul sebuah ketergantungan. Itu tahapan-tahapannya di mana kita bisa terjerumus dalam penggunaan narkoba. Perlu diwaspadai peredaran narkoba. Kadang-kadang kita bisa terjebak menggunakan narkoba karena ketidaktahuan kita. Kenapa kok tidak tahu? Nah, hal ini bisa saja terjadi di mana kita tidak memilih, kita tidak berpikir apa yang akan terjadi di kemudian, atau kita tidak berpikir bagaimana kita bergaul dengan teman-teman, kita tidak tahu di mana kita berada. Nah, di situ monggo silahkan kita hati-hati. Narkoba saat ini dikemas dengan banyak cara. Ada yang dikemas dengan dalam bentuk makanan, kemudian dikemas dalam bentuk sebuah permen yang menarik. Bahkan di situ sekarang di sini sekarang banyak sekali peredaran minuman keras secara tradisional yang dikemas hanya dengan bisa kita dapatkan dengan mudah. Nah, hal ini menjadi sebuah perhatian kita bersama, adik-adik jangan sampai berada dalam lingkungan yang di situ kita tidak akan bisa keluar lagi ketika kita berada di sana. Kenapa? Karena ketika kita sudah masuk dalam sebuah kelompok, ketika kita sudah masuk dalam sebuah komunitas yang di situ mengharuskan narkoba dan minuman keras itu menjadi sebuah tradisi, kita akan sulit untuk keluar dari situ. Kita akan susah untuk keluar dari situ. Karena apa? Kita akan selalu diancam, kita akan selalu berada dalam situasi yang sulit untuk dihindari. Kemudian saat ini juga sering atau banyak sekali beredar narkoba dalam jenis pil. Nah, banyak sekali kita ketahui di kalangan pelajar bisa mendapatkan pil narkoba yang dengan harga terjangkau untuk kalangan pelajar. Nah, hal ini perlu kita waspadai bersama-sama. Biasanya para pengedar ini akan memberikan syarat cuma-cuma.
setelah menjadi sebuah ketergantungan, baru kemudian tahapannya si pengguna atau sasarannya ini harus membeli. Jadi hati-hati ketika kita berteman, karena teman, lingkungan akan berpengaruh sekali dalam kehidupan kita. Kemudian narkoba yang berbentuk aroma. Dulu pernah pada masa dulu ada sebuah sebuah kebiasaan di situ dengan aroma tertentu sehingga bisa menimbulkan efek pusing, efek ketergantungan, atau mungkin bisa juga fly. Dalam bahasa kita sehari-hari, kita dalam kondisi tidak sadarkan diri. Nah, selanjutnya bagi di lingkungan kita ya, adik-adik para siswa ini bisa berperan serta aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba maupun konsumsi miras yang sudah terjadi di sekitar kita. Nah, apa peran kita sebagai warga masyarakat, sebagai pelajar? Kita bisa memberikan sebuah edukasi kepada orang-orang terdekat kita yang sudah terlanjur menggunakan narkoba dengan wajib lapor. Apa itu wajib lapor? Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya. Bagi warga yang ada teman-teman atau lingkungan di mana adik-adik para siswa ini tinggal, di situ ada teman yang mengkonsumsi miras atau narkoba sampai sudah batas kecanduan yang mengkhawatirkan, adik-adik bisa memberikan edukasi, memberikan pembelajaran atau memberikan informasi kepada pengguna ini untuk wajib lapor. Di mana di situ tujuan untuk wajib lapor bukan diproses dalam pidana, tetapi untuk proses pengobatan berupa rehabilitasi. Nah, hal ini peran serta adik-adik sangatlah membantu kita, pemerintah dan juga petugas dari kepolisian, dari lingkungan pendidikan, sehingga dalam penyebaran narkoba ini nantinya bisa dihindari. Nah, kemudian ada beberapa institusi penerima wajib lapor di wilayah Jogja ini. Yang pertama adalah di Rumah Sakit Gracia. Nah, di situ para pengguna narkoba akan direhabilitasi, kita data, direhabilitasi, kemudian akan diobati secara maksimal, dan setelah nanti proses pengobatan selesai akan dikembalikan kepada masyarakat sehingga tidak lagi mereka kecanduan atau tidak lagi mereka mengkonsumsi narkoba. Kemudian di Rumah Sakit Sarjito, kemudian di Puskesmas Umbul Harjo 1, Puskesmas Gedong Tengen, kemudian di Puskesmas Banguntapan, PSPP Kalasan, dan di Yayasan Kunci Monjali. Nah, ini beberapa tempat di mana adik-adik bisa melaporkan atau memberikan informasi kepada orang-orang terdekat, orang-orang yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba atau sudah ketergantungan terhadap narkoba dan minuman keras. Di situ diinformasikan sehingga hal ini bisa membantu kita. Hal ini bisa membantu kita dalam memutus penyebaran narkoba. Nah, itu tadi dari aspek hukum, narkoba, miras, apabila disalahgunakan, jelas melanggar dan ada sanksi hukum yang akan dipertanggungjawabkan. Itu dari sisi hukum, dari aspek hukum. Kemudian bagaimana dari aspek kesehatan? Seperti apa narkoba ini berpengaruh pada aspek kesehatan? Yang pertama adalah akan berpengaruh kepada sistem saraf pusat. Dari cara kerja sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, ini ada di mana? Di dalam otak kita. Otak adalah organ yang menerima atau memberikan informasi. Misalkan kita mengkonsumsi satu makanan, kemudian kita bisa merasakan dari indera perasa itu kita bisa merasakan asin, kita bisa merasakan manis, atau mungkin tangan kita tidak sengaja terbentur oleh satu benda keras sehingga akan merasakan sakit. Nah, saraf yang mengirim ke otak ini adalah sistem saraf di kepala, sehingga kalau kita menggunakan narkoba atau mengkonsumsi miras, hal ini akan terganggu. Hal ini akan fungsi dari saraf ini akan terganggu, sehingga pengaruh narkoba ini akan mempengaruhi kinerja dalam sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi. Kemudian selain di saraf juga akan berpengaruh pada fungsi tubuh dan tekanan darah. Kemudian denyut jantung, nafas, sehingga ikut berpengaruh bila menggunakannya. Otak mempunyai ribuan sel yang menerima pengaruh narkoba yang bisa berbeda-beda tiap orang sehingga bisa menghasilkan efek yang tidak sama pada setiap penggunanya. Nah,
Hal ini tergantung oleh daya tahan tubuh kita. Jangan sampai daya tahan tubuh kita yang sudah kuat, sel-sel darah kita, sel-sel dalam tubuh kita yang sehat akan rusak karena mengkonsumsi miras maupun narkoba. Selanjutnya, penggunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba juga akan berpengaruh pada perubahan fisik. Yang semula fisik kita kuat, badan kita sehat, karena kita menggunakan narkoba akan berpengaruh pada penampilan kita. Kemudian akan berpengaruh pada kondisi badan kita yang semula bisa daya tahan tubuhnya kuat akan berkurang atau bahkan juga mungkin melemah. Selanjutnya, tanda-tanda fisik ketika kita menggunakan narkoba itu akan otot tegang atau kaku, kemudian sering sakit kepala, kemudian jantung berdebar-debar. Nah, banyak kejadian tadi di awal saya sampaikan dalam penggunaan narkoba itu sering terjadi kecelakaan. Nah, di situ korban akan sulit sekali disuntik untuk infus karena apa? Ototnya tegang, ototnya kaku, sehingga dalam proses pengobatan pun akan terhambat. Tidak jarang akan berakibat fatal ketika orang yang mengkonsumsi narkoba atau miras ini mengalami kecelakaan karena proses pengobatannya akan sulit karena otot tegang, sehingga proses menyuntikkan obat atau menghilangkan rasa sakit atau mungkin menanamkan infus di otot itu dalam memasukkan infus akan kesulitan karena otot tegang dan susah untuk disuntik. Pengaruh narkoba terhadap proses pembelajaran. Nah, adik-adik para siswa yang saya banggakan, adik-adik merupakan generasi penerus bangsa di mana saat ini yang bertugas untuk menimba ilmu, mencari ilmu. Meskipun sistem pembelajaran saat ini tidak menerapkan secara tatap muka, namun adik-adik bisa menggunakan waktu-waktu luang untuk hal-hal yang positif. Jangan digunakan kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak bermanfaat. Silakan di luar waktu-waktu luang, di luar pembelajaran, adik-adik bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Misalkan adik-adik bisa bermain di tempat-tempat yang menambah ilmu seperti di bengkel. Nah, di situ secara tidak langsung adik-adik akan belajar bagaimana cara membetulkan sebuah kendaraan yang rusak, sehingga akan menambah ilmu pengetahuan di luar dari bidang pembelajaran di sekolah. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan digunakan untuk hal-hal yang terlebih digunakan hanya untuk nongkrong, berkumpul bersama teman-teman sampai batas waktu yang seharusnya istirahat tetapi tidak istirahat. Jadi di situ akan ada peluang di mana adik-adik ini bisa terpengaruh karena lingkungan. Banyak sekali sekarang tempat-tempat nongkrong, di situ tempat bermain bersama teman-teman yang menyediakan jaringan internet secara gratis. Nah, di situ adik-adik biasanya lupa bahwa saatnya istirahat, kemudian saatnya harus pulang, saatnya membantu keluarga, bersama keluarga. Karena apa? Terlalu asik bersama dengan kelompoknya, bersama dengan lingkungannya. Jadi adik-adik harus keluar dari zona nyaman, zona di mana di situ bersama teman-teman tidak ada yang menegur. Nah, ini adik-adik harus keluar dari hal-hal seperti itu. Adik-adik sekarang sudah berada di sekolah menengah kejuruan, artinya setingkat lebih tinggi dari pendidikan sebelumnya. Secara otomatis hal ini juga akan berpengaruh dalam berpikir. Hal-hal yang kemarin masih kekanak-kanakan, berkumpul bersama teman-teman, silakan dikurangi hal ini karena tidak bermanfaat. Kemudian pengaruh narkoba terhadap proses pembelajaran. Secara otomatis ketika kita mengkonsumsi narkoba, otak dalam pikiran kita, saraf-saraf dalam pikiran kita akan terganggu, sehingga secara otomatis prestasi akademik akan menurun. Kemudian tidak menutup kemungkinan rasa malas akan ada, sehingga mengakibatkan kita malas belajar, sering membolos. Kemudian karena waktu kita istirahat juga kurang, kita juga akan malas ketika berangkat sekolah, sehingga terlambat di awal pelajaran. Nah, hal ini sangat keterkaitan, ada kaitannya, sangat terkait. Di lingkungan yang tidak baik, adik-adik juga akan berpengaruh terhadap
kehidupan pribadi, kehidupan individu, maupun kehidupan bersama-sama. Untuk itu, saya mengharapkan adik-adik bisa memfilter, adik-adik bisa mencegah diri adik-adik sendiri, sehingga tidak masuk dalam komunitas atau tempat-tempat atau kelompok-kelompok yang akan membawa masa depan adik-adik rusak. Kemudian pengaruh terhadap kegiatan pelajaran berikutnya yaitu konsentrasi dan daya ingat melemah. Konsentrasi dan daya ingat melemah ini tentu saja akan berpengaruh kepada pikiran kita yang menerima informasi atau ilmu dari sekolah. Terlebih sekarang kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Kalau dari adik-adik tidak ada rasa tanggung jawab untuk belajar, tidak muncul sebuah kedewasaan dan tanggung jawab, secara otomatis adik-adik akan ketinggalan. Nah, ketika kita ketinggalan pelajaran, ketinggalan dalam mengumpulkan tugas, nah ini tentu saja akan berpengaruh kepada lancar dan tidaknya proses pembelajaran atau nanti pada semester atau kenaikan kelas tentu saja akan berpengaruh. Nah, ketika sudah berpengaruh, masa depan kita yang akan dipertaruhkan. Nah, untuk usia sekarang ini, adik-adik yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai, saya banggakan, dalam usia sekarang ini adik-adik adalah usia untuk berjuang, usia untuk mencari ilmu, untuk bekal masa depan adik-adik, untuk bekal nantinya supaya dalam kehidupan yang akan datang sebagai generasi penerus bangsa, adik-adik mempunyai kecerdasan, mempunyai ilmu yang bermanfaat, mempunyai potensi, sehingga bangsa Indonesia ini nantinya dalam sisi ekonomi maupun politik tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Nah, tidak lepas dari usaha dan perjuangan adik-adik saat ini dalam belajar. Gangguan kerusakan organ tubuh akibat penyalahgunaan narkoba, seperti yang saya sampaikan tadi. Penyalahgunaan narkoba dan miras itu sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Misalnya pada kesehatan di mata, penglihatan kita. Ini akan merusak atau menyebabkan pupil atau penglihatan kita itu membesar, sehingga yang seharusnya indera penglihatan ini bisa menangkap, melihat secara baik, karena kita mengkonsumsi narkoba dapat mengganggu penglihatan, bahkan yang paling berat dapat menimbulkan kebutaan. Kemudian pada otak, jelas tadi saya sampaikan, di saraf-saraf kita, di kepala kita, di otak kita akan rusak karena pengaruhnya luar biasa sekali. Kemudian akan menimbulkan kerusakan pada gigi, kemudian hati, jantung, ginjal. Nah, tidak hanya narkoba maupun minuman keras, ketika kita mengkonsumsi sebuah suplemen yang berlebihan, itu juga akan berpengaruh pada ginjal kita. Kalau ginjal kita sudah rusak, ginjal itu berfungsi untuk memfilter darah, sehingga kerusakan ginjal kita harus berobat, kita harus cuci darah. Nah, ini tidak sedikit sekarang usia remaja, usia muda banyak yang mengalami kerusakan pada ginjal karena sistem atau cara atau konsumsi makanan yang kurang baik. Itu beberapa hal terkait dengan kerusakan yang ada dalam organ kita akibat kita mengkonsumsi narkoba atau mengkonsumsi minuman keras. Nah, ini efek dari alkohol. Efek dari alkohol ini sangat berpengaruh terutama di organ tubuh kita, sehingga akan mengakibatkan hilang keseimbangan, kemudian pusing. Nah, biasanya yang terjadi saat ini ketika adik-adik berada di lingkungannya, kemudian terpengaruh oleh lingkungannya, itu rame-rame mengkonsumsi minuman keras. Nah, hal ini adik-adik harus bisa menghindari, jangan sampai dengan berkumpul bersama teman-teman justru akan membawa adik-adik pada situasi atau lingkungan yang merusak diri adik-adik semua, sehingga masa depan adik-adik dipertaruhkan. Nah, beberapa hal upaya pencegahan atau upaya tindakan dari pemerintah, kepolisian, dan masyarakat dalam mencegah terjadinya peredaran narkoba di kalangan masyarakat maupun di kalangan lingkungan pendidikan. Nah, di mana adik-adik berperan? Adik-adik berperan pada peran di masyarakat maupun peran di lingkungan sekolah, terutama pada diri adik-adik sendiri. Yang pertama adalah tindakan atau upaya pencegahan preemptif. Preemptif ini seperti BINLUH, pembinaan penyuluhan kepada pekerja, mahasiswa, pelajar, dan seluruh elemen masyarakat.
Kemudian upaya pencegahan dan preventif, melakukan patroli, melakukan penjagaan dan pengawasan, bahkan mungkin razia-razia di tempat remaja nongkrong, di mana di situ dicurigai akan adanya peredaran narkoba. Kemudian tindakan represif. Tindakan represif ini melakukan tindakan dengan upaya pengungkapan jaringan atau sindikat narkoba. Kemudian treatment atau rehabilitasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa tempat di mana kita bisa wajib lapor untuk orang terdekat kita, untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, melakukan wajib lapor yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba. Nah, kemudian peran adik-adik para siswa ini berada di masyarakat, terutama untuk diri kita sendiri, untuk diri adik-adik sendiri, cegah dan lindungi adik-adik dari penyalahgunaan narkoba. Nah, ketika adik-adik bisa membentengi diri adik-adik sendiri, ini sudah sangat membantu kita dari pemerintah untuk mencegah adanya penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Nah, setelah pada adik-adik, pada diri kita sendiri, kemudian kepada lingkungan terdekat kita, pada adik kita, kakak kita, saudara-saudara kita. Nah, itu beberapa hal terkait pencegahan, peran serta adik-adik dalam mencegah terjadinya penyebaran narkoba itu sangat kita harapkan untuk diri adik-adik sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Saya kira itu apa yang saya sampaikan. Mohon berkenan atau mungkin ada hal yang kurang pas dalam saya menyampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar untuk mencapai sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.